Terima kasih hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih dan selamat pagi semuanya. Telepon sudah ada yang masuk. Saya angkat dulu ya, karena kemarin saya tidak ngangkat telepon sama sekali. Hari ini saya angkat telepon langsung. Halo, selamat pagi. Halo. Oke, ternyata telepon mental tidak mau menghalo. Oke, telepon masuk satu lagi. Kita angkat teman-teman. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Indonesia. Halo. Dimatiin dulu live saya, Mbak. Oh iya, Ada yang bisa dibantu? iya Miss, ini dengan kasus MSI kemarin Miss. Oke, kasus SMI. Oke, sudah dibuatkan grup. Apa yang terjadi? Sudah. Kronologinya, ya, saya tahu. Kamu yang berasal dari Kronologi. Indonesia, apa yang berasal dari Taiwan atau bagaimana ini? Ini yang berasal dari Indonesia. Oke, kemarin yang telepon saya yang berasal dari Taiwan ya. Iya, Ah, itu kakak saya. oke, kamu juga kena tipu? Iya, sama. Banyak Miss yang di sini yang kena tipu. Oke, itu kasus apa sih kalau boleh tahu setelah masuk di grup? Sejujurnya Miss Yuni masih belum tahu kasusnya apa. Boleh nggak diceritakan kronologinya seperti apa dan bagaimana? Iya, ini tuh kasusnya begini Miss. Itu kan koperasi. Heeh. Koperasi, lah itu banyak yang fraud. Ya banyak yang? Banyak yang fraud, banyak yang korupsi. Dari Oke. dari dari apa itu? Karyawan, terus sama pengurus-pengurusnya itu banyak yang korupsi. Heeh, Terus kasus ini tuh sampai sekarang tuh sudah 3 bulan dan saya juga sudah lapor polisi. Itu kan belum ditangani. Kenapa tidak ditangani? Katanya nunggu proses audit dan proses audit itu katanya nunggu dari Surabaya dan sampai sekarang saya ke Dinkop, Dinas Koperasi itu katanya menunggu pihak MSI juga memberikan dana untuk proses audit itu. Oke, artinya adalah Ya sampai sekarang apa itu yang korupsi-korupsi itu masih berkeliaran, tidak ditahan. Padahal kita sudah di BAP juga, ada yang sudah di BAP. bagaimana kamu tahu kalau dia korupsi? Apakah ada buktinya? Ada. Buktinya apa? Dia mengakui waktu waktu saya ke kantor itu pengurus-pengurus pengurus-pengurus itu ada dan ditanya, dia mengakui dia korupsi. Catatannya juga ada. Oke, sudah mengakui korupsi. Tapi tahu nggak ini kasusnya pidana atau perdata? Pidana yang dilaporkan sekarang itu baru pidana. Cuma sama polisi itu tidak ditahan. Mbak, karena nggak bisa kalau itu bukan pidana, masih perdata kan itu? Kan belum terbukti pidana kan Kalau dia? kalau untuk kalau ya untuk laporan saya yang di Polres itu bersama teman-teman itu laporannya pidana nih. Pidana apa? Kalau perdata mungkin pidana itu korupsi. Pidana korupsi. Oke, soalnya saya masalah hukum nggak paham ya. Oke, setelah kalian ngumpul Ya, semua ini, sebenarnya saya lagi mempelajari. Cuman kan kemarin Miss Yuni masih ada acara keluarga. Miss Yuni tidak fokus ke kalian. Juga ada beberapa jenazah yang Miss Yuni ya, juga fokus. Nah, kasih saya sedikit waktu, saya akan coba bertanya dengan Pak Martin Simanjuntak mungkin untuk mengevaluasi semuanya. Karena kan saya nggak paham nih tentang kayak gini. Karena aduan ini ya, tidak seharusnya ke saya. Karena saya kan nggak paham masalah ya, pidana, perdata, atau apapun itu saya nggak paham. Tapi saya akan mencari orang yang tahu tentang hal ini. Kasih saya sedikit kesempatan ya. ya, Hmm, hmm, ya. hmm, hmm. Ya minta tolong saat ini untuk dibantu memviralkan atau gimana soalnya ya biar cepat gitu loh Miss. Apanya itu pergerakannya itu biar cepat soalnya untuk saat ini yang korupsi-korupsi itu ya santai-santai saja. Oke, siap, siap. Saya akan menginfokan ini pada orang-orang yang ada di atas apa yang harus dilakukan. Karena secara pribadi kan Miss Yuni nggak paham, benar nggak? Iya, Oke, iya. jadi nanti saya minta sedikit waktunya untuk
menginformasikan dulu ya. Ya, ya. Terima Oke, kasih ya, Miss. oke, terima kasih. Oke, siap, terima kasih. Oke, kalian tahu kan, karena ini bukan di bidang saya juga nggak begitu paham tentang tentang semua ini ya teman-teman. Ya, bagaimanapun juga saya harus belajar apakah ini saya pantas untuk ikut campur atau tidak. Karena ingat, saya itu orangnya fokus pada satu keadaan. Kalau saya tidak paham dengan sesuatu, saya akan nyatakan itu tidak paham. Karena kasusnya ini adalah pidana atau perdata, saya juga nggak paham. Karena saya masih ingat banget di mana kata-kata orang tua saya, ayah saya khususnya, yang mengatakan bahwa jika kamu itu seorang ayam atau kamu seorang bebek, jangan ikut berkicau seperti burung, karena bukan kelasmu. Nah, ini sebenarnya tahu diri. Tahu diri sendiri itu bukan burung, nggak usah ngoceh semerdu-merdunya seperti burung bernyanyi di pagi hari. Begitu juga dengan hal ini. Karena saya tidak paham banget, saya juga tidak tahu banget tentang permasalahan yang ada di Indonesia, tentang koperasi, tentang apapun itu saya nggak paham. Makanya saya akan bertanya kepada orang yang lebih berkompeten. Karena akhir-akhir ini ya, yang saya lihat banyak orang yang dia itu bukan siapa-siapa. Tetapi karena dia punya panggung, akhirnya mengangkat segala bidang. Jadi nggak bisa karena semua bidang itu bukan milik kita. Kadang kita harus belajar dari orang lain juga. Jangan merasa diri sendiri itu sudah tahu semuanya, sudah tahu segalanya. Enggak. Kalau saya nggak tahu, saya nggak berani ngomong. Benar nggak sih? Jadi banyak sekali orang yang gagal paham tentang Kamboja juga. Dikiranya saya itu baru akhir-akhir ini membahas tentang Kamboja. Jadi sebenarnya udah bertahun-tahun yang lalu, bahkan ada yang meninggal saya pulangkan itu nggak seheboh hari ini. Karena di sini ini sekarang ini banyak generasi-generasi yang dulunya tidak pernah kenal saya, tiba-tiba ngomong, ah demi cuan. Tadi ada Wahyu, Yeni, Nadira juga nge-up tentang Cahyani yang berasal dari Lampung. Saya ngasih uang itu uang pribadi saya. Sebelum ada donasi-donasi itu pakai uang pribadi saya sendiri dan mereka re-up lagi. Karena mereka ingin bilang bahwa kalau kalian sudah kenal saya dari lama, kasus Kamboja itu bukan hari ini. Viral tuh bukan hari ini. Kenapa? Karena saya memang fokus membahas tentang Kamboja. Memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Dubes. 98% Kamboja itu aman. Tetapi saya hanya yang membahas 0,01% saja. Itu aja udah membuat kehebohan yang luar biasa. Kenapa pemerintah tidak turun tangan? Ya karena Pak Dubes saja bilang bahwa 98% di Kamboja itu aman. Makanya saya kayak paham banget ada orang-orang yang sengaja menjatuhkan saya dengan cara uh, kenapa sih yang dibahas Kamboja yang jelek? Enggak, saya cuma bahas 0,01% saja tentang Kamboja. Tetapi jika follower saya asli di sini, mereka itu nggak heboh. Kalau di YouTube, di Facebook itu tenang banget orangnya. Tetapi giliran ada di TikTok, heboh banget, ya, heboh banget kalau udah membahas tentang Kamboja. Oke, saya angkat telepon lagi ya. Halo, Halo, selamat pagi, Miss. selamat pagi sayang. Miss, ini aku yang kemarin itu di Cina itu, Miss masih inget nggak yang di Tangerang? Sebentar yang hamil itu ya? Bukan, bukan, bukan. Yang Oh, aku yang dulunya pekerja